Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir saya Eriko Sasi dari CAP TV Karawang. Hari ini kita akan bahas mengenai perundingan bipartit. Perundingan bipartit ini perundingan yang dilakukan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha dalam satu perusahaan mengenai hal-hal yang perlu ada penyelesaian atau akibat dari sebuah perselisihan. Perselisihan hubungan industrial ini adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan terhadap sesuatu hal sehingga mengakibatkan perselisihan. Perselisihan di sini adalah mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan SP serikat pekerja atau SP serikat buruh dalam satu perusahaan. Perundingan bipartit ini tentu sesuatu yang memang perlu dilakukan demi secepat mungkin penyelesaian itu bisa dilakukan tanpa harus berlarut-larut. Tentu pihak yang merasa dirugikan dapat melayangkan surat permohonan perundingan kepada pihak pengusaha. Apabila di permohonan pertama tidak respon, diberi kesempatan untuk melayangkan kembali surat permohonan perundingan. Apabila dua kali berturut-turut tidak ada respon dari pihak pengusaha, bisa ini masuk ke yang dinamakan perselisihan. Seandainya nanti pihak perusahaan merespon adanya perundingan, ya tentu ini menjadi angin segar bahwa penyelesaian persoalan akan dilakukan secara cepat, dan tentu ini akan menguntungkan kedua belah pihak supaya tidak mengganggu aktivitas di tempat kerja. Ada hal yang harus dicatat dalam proses perundingan ini tentang beberapa hal, yaitu menginventarisir segala permasalahan yang terjadi, kemudian mengidentifikasi, dan jangan lupa setiap akhir perundingan harus dibuatkan risalah perundingan. Nah, ini yang kadang-kadang lupa, tidak dilakukan. Padahal ini penting sekali sebagai catatan bahwa proses perundingan secara bipartit itu memang sudah dilakukan oleh para pihak. Yang perlu dicatat dalam risalah ini adalah nama, alamat para pihak, kemudian juga tanggal tempat perundingan, kemudian juga pokok bahasan apa pokok masalahnya, kemudian juga pendapat para pihak, kemudian juga kesimpulan para pihak, dan tentunya harus ditandatangani secara bersama-sama. Dalam proses perundingan bipartit ini diberikan kesempatan di dalam aturan itu 30 hari kerja. Tentu 30 hari kerja itu bukan sesuatu yang kaku,
yang menjadi acuan saja. Jadi seandainya sebelum 30 hari kerja pun juga ada satu pihak atau kedua pihak ini menganggap tidak perlu lagi perundingan, itu pun juga bisa dinyatakan sebagai perselisihan yang bisa ditindaklanjuti. Artinya proses bipartit dianggap gagal. Kemudian juga seandainya setelah 30 hari pun belum selesai, akan tetapi para pihak ini menyetujui untuk dilanjutkannya perundingan, ini pun juga nggak ada masalah. Seandainya itu disepakati para pihak sampai kapan, seperti apa, bisa dilanjutkan sampai selesai perundingan. Namun kembali, kalau dalam 30 hari belum selesai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak ini menganggap perundingan bipartit mengalami deadlock, bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Perlu jadi catatan, apabila dalam proses bipartit ini mencapai kesepakatan, harus dibuatkan PB, perjanjian bersama. Ini penting. Perjanjian bersama ini dibuat para pihak dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kenapa begitu? Karena seandainya ada pihak yang menganggap prestasi, kita bisa mengajukan untuk eksekusi. Demikian di sesi pertama mengenai bipartit ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.